pagi, selamat berjumpa kembali bagi seluruh anggota jemaat GPC Sunargeo dimanapun Anda berada, apa di rumah, atau mungkin yang dalam perjalanan. Pagi ini pelajaran firman Tuhan saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Ada satu perikop yang kita mau bahas bersama-sama, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang pertama dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi yang saya mau sampaikan, yang pertama itu penurut Allah. Ada banyak orang sulit untuk menuruti Allah atau Tuhan, karena banyak kendala yang mereka alami di dalam diri mereka. Padahal Allah menginginkan manusia atau orang-orang atau pengikut Tuhan yang penurut. Sejak kita kenal Yesus, kita harus menjadi penurut Allah. Bukan menuruti keinginan-keinginan nafsu kita atau keinginan-keinginan daging, tetapi kita menurut kepada Allah. Ayat 2 dikatakan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi, menurut hidup dalam kasih seperti Yesus Kristus yang telah mengasihi kita, bahkan menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Itu jaminan yang Allah sampaikan melalui Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu di dalam Tuhan, ayat yang ketiga dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ada nasihat dari firman Tuhan bagi kita, bahwa kita harus hidup kudus, tidak melakukan percabulan, atau rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Ya. Kemudian apa? Perkataan-perkataan yang kosong, yang sembrono, perkataan-perkataan yang kotor. Karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya mengucap syukurlah selalu. Luar biasa. Satu nasihat bagi kita. Seringkali kita terlibat di dalam hal-hal ini. Kita melakukan perkataan-perkataan yang sembrono, yang kosong, yang kotor, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dan ingat baik-baik, ayat 5 berkata, ayat 5 katakan, ingat baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Orang-orang yang memperkatakan perkataan kotor. Artinya, penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Jadi ketika kita melakukan ini tidak ada tempat. Kita tidak akan masuk ke sorga kalau kita tidak singkirkan perkara-perkara ini. Ini nasihat. Baik-baik. Jangan kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, kata-kata yang kotor. Bahkan ayat 7 dikatakan, jangan kamu berkawan dengan orang-orang seperti itu. Karena orang-orang itu tidak membawa Anda dan saya ke sorga, tetapi menggiring kita untuk terpisah dengan Allah. Dan jika kita tidak bertobat, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi, saudaraku jemaat GPC Sunargeo, mari kita lakukan ini. Ini penting bagi kita. Yang berikut, ayat 11, kita maju sedikit. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan daging itu sama. Ya, kita menghina orang, kita mengejek,
kita melakukan kata-kata kotor, itu perbuatan daging, perbuatan kegelapan yang tidak menggiring kita, membawa kita ke dalam Tuhan, tetapi akan memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi mari dalam hidup kita ini kita harus berusaha terus hari lepas hari untuk berada bersama Tuhan. Ayat 1 tadi dikatakan, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Oh, luar biasa. Dimanapun Anda berada, mari kita ingat baik-baik nasihat firman Tuhan ini. Jangan kita mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Karena kegelapan itu akan berbuah daging. Tapi kalau kita sebagai anak-anak terang, judul perikopnya itu hidup sebagai anak terang, tentu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan terang yang bisa dilihat orang lain. Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi itu perbuatan terang, bukan perbuatan kegelapan. Kemudian ayat 15 dari Efesus pasal 5 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu adalah orang yang sudah tahu kebaikan tetapi tidak melakukan kebaikan, itu bebal. Tetapi berlakulah seperti orang arif, orang bijaksana, orang yang mengerti perbuatan-perbuatan Allah. Itu penting, saudaraku yang kekasih. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini nasihat bagi kita. Kita sedang berada dalam satu zaman yang orang boleh katakan zaman jahat. Kejahatan itu di sekeliling kita luar biasa. Tidak terkecuali orang Kristen pun melakukan kejahatan. Itulah sebabnya pergunakan waktu yang ada. Waktu kita pergunakan untuk kebaikan, sehingga kita melayani Tuhan. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini luar biasa. Jangan bodoh, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara selalu berdoa, baca firman, saudara akan tahu suara Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan, tidak mau melakukan perbuatan daging, tetapi kita menjalankan sebagai anak-anak terang, kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, ayat 20 dan 21 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi mengucap syukur senantiasa dalam segala hal kepada Bapa di sorga, kepada Yesus Kristus yang telah menopang kita, menolong kita, dan rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Kita saling melayani, saling mengasihi, tidak saling mengata-ngatai atau saling membenci. Karena Allah meminta kita untuk hidup sebagai anak-anak terang, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, itu bisa melihat terang yang ada pada kita melalui perbuatan, melalui kehidupan kita. Sehingga kita memberikan transformasi kehidupan Yesus dalam perkataan kita, dalam pikiran dan dalam tindakan atau perilaku kita. Itu penting. Kita mentransformasikan kehidupan Yesus dalam hidup kita, sehingga anak-anak kegelapan itu bisa melihat kita sebagai anak-anak terang. Karena kita tidak hidup dalam kegelapan. Inilah firman yang saya mau bagi pada pagi hari ini, bahwa sebagai anak-anak terang, hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau orang lain melakukan yang jahat, kita melakukan yang baik. Selalu bertentangan dengan kegelapan, selalu bertentangan dengan dunia. Karena dunia ini sedang hancur. Dunia ini sedang menggiring saudara dan saya untuk terpisah dengan Tuhan. Tetapi hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir akan menerima hidup yang kekal. Orang-orang yang bertahan di dalam Tuhan. Nah, untuk bertahan di dalam Tuhan ini kita perlu terang.
Yesus Kristus sebagai terang. Dan kita berpegang kepadanya. Sehingga kita tidak terpisah di dalam kegelapan. Kiranya firman ini memberkati kita pada pagi hari ini. Saya bawa di dalam nama Yesus, tidak panjang, tetapi tetaplah setia. Sekali Yesus tetap Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh bertemu melalui rekaman video. Dan kami belajar sebagai anak-anak terang. Kami harus hidup dalam terang. Seperti firman-Mu berkata, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Agar supaya orang-orang yang masih dalam kegelapan boleh melihat Yesus Kristus dalam kehidupan kami sebagai anak-anak terang. Memberkati jemaat GPC Sunergeo ini Bapa di sorga. Seluruh anggota jemaat dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Berkati tangga, anak-anak, cucu, mertua, menantu, buat tambi kami di dalam nama Yesus. Memberkati setiap usaha pekerjaan dari setiap anggota jemaat. Bapa di sorga, persatukan kami di dalam kasih Tuhan. Dari keluarga Bapak Gembala bersama Ibu dan seluruh anak cucu sampai kepada anggota jemaat. Persatukan kami di dalam tubuh Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kepala gereja kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus tuntun kami untuk hidup di dalam terang bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Amin.